Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam khusus untuk Anda nih. Kita bakal bahas materi yang sangat menarik yang Anda bagikan. Sebuah ringkasan modern dari karya klasik Aristoteles, Retorika. Seni berbicara. Menarik sekali. Mungkin Anda mikir, retorika kedengarannya agak gimana gitu ya, akademis, kuno. Tapi justru, intisari dari pemikiran ribuan tahun ini tuh punya relevansi yang, mengejutkan deh untuk komunikasi Anda sehari-hari. Iya, betul itu. Misi kita di sini adalah menggali nugget-nugget paling berharga dari ringkasan ini ya, biar Anda bisa lebih efektif, lebih persuasif, mulai dari presentasi penting sampai obrolan santai. Kita bakal bahas dan ceritakan secara detail materi ini, pokoknya nggak ada intisari penting yang kelewat buat Anda. Persis. Kita akan lihat nih, gimana prinsip-prinsip dasar yang diuraikan dalam ringkasan Anda ini sebenarnya masih jadi fondasi komunikasi yang efektif banget sampai sekarang loh. Oh ya? Iya, sumber yang Anda kasih ini tampaknya fokusnya ke kerangka klasik retorika ya, khususnya 5 pilar utama atau kanon yang jadi jantungnya. Nah, mari kita bedah bareng-bareng, khusus buat Anda. Oke, sip. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Menurut ringkasan yang Anda punya ini, apa sih sebenarnya esensi dari retorika itu? Bukan cuma sekedar pinter ngomong, kan? Bukan sekedar bicara, tapi lebih ke seni persuasi. Sumber Anda ini kayaknya menangkap esensi definisi Aristoteles. Kemampuan untuk mengidentifikasi atau menemukan cara-cara persuasi yang tersedia dalam setiap situasi komunikasi yang ada. Oh, jadi kemampuannya ya, bukan cuma hasilnya. Betul, jadi fokusnya itu bukan pada trik-trik manipulatif, tapi lebih ke analisis dan strategi gimana caranya memahami audiens Anda, terus membangun argumen yang kokoh secara logis, dan menyampaikannya dengan cara yang bisa membangun kredibilitas plus nyambung secara emosional. Gitu. Jadi ini semacam kecerdasan strategis gitu ya dalam berkomunikasi. Lalu tujuannya apa aja tuh? Apa selalu buat bikin orang setuju sama kita gitu? Nah, itu dia. Nggak selalu harus meyakinkan dalam arti mengubah pikiran orang secara drastis loh. Ringkasan Anda ini sepertinya nyinggung 3 tujuan klasik komunikasi retoris. Apa aja tuh? Ada yang tujuannya informatif atau deliberatif, ini buat ngasih informasi, nimbang-nimbang pilihan, bahas kebijakan masa depan, ya kayak rapat strategi gitulah. Oke. Terus, ada tujuan persuasif atau yudisial. Nah, ini lebih fokus meyakinkan soal benar salahnya sesuatu di masa lalu. Contoh paling klasiknya, ya di pengadilan, tapi bisa juga pas Anda meyakinkan tim soal penyebab masalah proyek misalnya. Iya. Dan yang ketiga, ada tujuan rekreatif atau epideiktik. Ini buat memuji, mengkritik, merayakan, atau memperingati. Tujuannya lebih ke memperkuat nilai bersama atau ngasih inspirasi. Kayak pidato penghargaan atau eulogi gitu. Oke. Nah, ngenalin tujuan spesifik Anda dalam suatu komunikasi, itu langkah awal yang krusial banget sebelum mulai merancang pesan. Menarik. Nah, mari kita masuk ke inti yang tadi Anda sebut 5 pilar atau kanon itu. Dalam ringkasan Anda, yang pertama disebut inventio atau penemuan. Ini proses nyari amunisi argumen gitu ya? Bisa dibilang gitu. Inventio itu tahap fundamental. Nentuin apa yang mau Anda katakan. Tapi ini bukan sekedar brainstorming ide acak ya. Terus gimana? Prosesnya dimulai dari memperjelas tujuan Anda yang tadi. Terus, yang penting banget dan sering kelewat nih adalah analisis audiens yang mendalam. Siapa sih mereka yang bakal nerima pesan Anda? Udah tahu apa aja mereka? Apa keyakinan, nilai, atau mungkin bias mereka terkait topik ini? Atau bahkan terhadap Anda sendiri? Wah, iya juga ya. Nah, memahami ini krusial banget, biar argumen Anda nggak mental gitu aja. Oke. Dan bagian penting dari inventio ini, kayaknya yang disorot di catatan Anda, itu nemuin jenis argumen atau bukti yang pas. Sumber Anda nyebut 3 alat persuasi klasik Aristoteles, logos, ethos, sama pathos. Bisa kita bedah lebih dalam nggak ini? Kayaknya ini kunci utama banget nih. Tentu, ini jantungnya inventio. Logos itu daya tarik rasional. Ini soal kekuatan argumen Anda sendiri, logikanya, buktinya, data, fakta, penalaran yang masuk akal. Apakah klaim Anda didukung alasan yang kuat dan koheren? Nah, ini tulang punggung argumen Anda.
Contohnya nih, kalau saya ngajuin proposal proyek, terus saya kasih data proyeksi, keuntungan, hasil riset pasar, studi kasus yang sukses, itu semua masuk ke logos ya, biar nunjukin kalau ide saya bukan cuma angan-angan. Tepat sekali. Itu logos. Kemudian etos. Nah, ini soal kredibilitas Anda sebagai pembicara. Orang itu dan cenderung lebih gampang dibujuk sama orang yang mereka anggap kompeten, karakternya baik, dan niatnya baik, goodwill. Masuk akal. Yang menarik soal etos ini, dia nggak statis loh. Anda bangun pelan-pelan di setiap interaksi, bahkan cara Anda balas email aja bisa secara halus naikin atau nurunin etos Anda di mata orang lain. Ini dibangun lewat nunjukin keahlian Anda, kejujuran, konsistensi, sama kepedulian pada audiens. Jadi, kalau saya nyebutin pengalaman relevan secara singkat di awal, atau nunjukin kalau saya udah mikirin dampaknya buat tim, itu cara bangun etos. Bukan sekedar pamer, tapi nunjukin kelayakan, gitu ya? Bener sekali. Itu menunjukkan Anda nggak cuma punya argumen, logos, tapi juga pribadi yang layak didengerin. Nah, terakhir, pathos. Daya tarik emosional. Emosi ya? Iya, kita kan bukan robot ya. Emosi itu pengaruhnya besar banget ke keputusan. Pathos itu kemampuan buat membangkitkan emosi yang tepat dan relevan pada audiens buat dukung pesan Anda. Bisa antusiasme, harapan, simpati, urgensi, ya tergantung konteksnya. Kuncinya bukan manipulasi emosi, tapi gimana nyelarasin kondisi emosional audiens dengan relevansi pesan Anda. Bikin mereka jadi peduli sama logika yang Anda sampaikan. Oh, oke. Kayak pakai cerita sukses yang menggugah semangat, pathos, dalam rapat penjualan gitu ya. Selain nunjukin data target, logos, sama rekam jejak kita sebagai pemimpin, etos. Tapi nyeimbangin ketiganya ini pasti susah ya? Nah, itu dia. Terlalu logis jadi kaku, terlalu emosional kesannya nggak profesional. Tanpa kredibilitas, ya nggak didengerin. Gimana sumber Anda ngebahas keseimbangan ini? Ini poin krusial banget yang ditekankan sama Aristoteles dan kayaknya juga di ringkasan Anda. Keseimbangan itu kunci persuasi yang efektif sekaligus etis. Oke, kebanyakan logos tanpa sentuhan pathos bikin pesan Anda kering, susah nyambung. Terlalu banyak pathos tanpa dasar logos yang kuat bikin Anda kelihatan nggak rasional atau malah manipulatif. Dan tanpa etos, sebagus apapun logos dan pathos Anda, ya audiens mungkin udah nutup kuping dari awal. Waduh. Seni dari Inventio itu terletak pada kemampuan mendiagnosis situasi dan audiens buat nentuin campuran logos, etos, pathos yang paling pas dan otentik. Oke. Jadi setelah kita nemuin Inventio, apa yang mau disampaikan dan gimana bingkainya pakai logos, etos, pathos, pilar kedua dalam ringkasan Anda kan dispositio atau penyusunan. Ini soal struktur ya, gimana ngerangkai argumen biar ngalir logis. Sepenting apa sih urutan penyajian ini? Penting banget. Dispositio itu memastikan audiens bisa ngikutin jalan pikiran Anda tanpa kesasar. Argumen yang hebat sekalipun bisa gagal total loh kalau disampainya acak-acakan atau lompat-lompat. Bener juga sih. Struktur yang baik itu bikin pesan lebih gampang dipahami, lebih gampang diingat, dan akibatnya ya lebih persuasif. Ringkasan Anda kemungkinan besar ngebahas struktur pidato klasik yang udah teruji waktu. Struktur klasik yang mana tuh? Saya ingat ada beberapa bagian di catatan itu. Biasanya ada pola umum ya, dimulai dengan eksordium atau pembukaan, tujuannya narik perhatian, bangun hubungan awal, etos, terus ngasih gambaran singkat topiknya. Pokoknya harus bikin orang pengen dengar lebih lanjut. Kayak mulai pakai fakta mengejutkan, atau pertanyaan retoris yang relevan, atau mungkin cerita pendek gitu? Nah, bisa kayak gitu. Terus, narasio. Ini penyajian fakta atau latar belakang. Ngasih konteks yang diperluin, biar audiens paham isu yang dibahas. Bagian ini harus jelas, ringkas, dan terpercaya. Semacam nyiapin panggungnya gitulah. Oke, fondasinya udah, terus masuk ke intinya ya? Betul, bagian intinya itu argumentatio. Disinilah Anda maparin argumen utama Anda, probatio, didukung bukti-bukti, logos, contoh, data, dan idealnya juga ngantisipasi serta ngebantah argumen lawan, refutatio. Oh, ngebantah argumen lawan juga ya? Justru itu, dengan nunjukin Anda udah mempertimbangkan sudut pandang lain, argumen Anda bisa kelihatan lebih kuat dan berimbang. Oke. Ini bagian pembuktiannya ya, di mana kita benar-benar usaha meyakinkan pakai alasan dan bukti. Habis itu?
Terakhir, proratio atau penutup. Fungsinya ada dua nih. Ngerangkum poin-poin kunci biar nancep di ingatan, sama ninggalin kesan akhir yang kuat. Ini seringkali kesempatan terakhir buat nyentuh emosi, pathos, atau dorong tindakan spesifik. Penutup yang efektif itu kayak ngunci pesan Anda. Wah, jadi disposisio ini beneran kayak arsitektur argumen ya. Kalau strukturnya kokoh, terus alurnya jelas, pesannya lebih mungkin nyampe dan bertahan. Nggak bisa asal numpuk materi aja. Anda nangkap esensinya. Struktur itu bukan sekedar formalitas, tapi alat psikologis buat bantu pemahaman dan penerimaan pesan. Lanjut, pilar ketiga yang disebut di materi Anda itu elokusi atau gaya bahasa. Kalau inventio itu apanya, disposisio itu urutannya, nah elokusi ini fokus ke pemilihan kata sama kalimatnya gitu. Tepat. Elokusi itu soal gimana Anda ngembungkus ide-ide Anda pakai bahasa. Tapi ini jauh lebih dalam loh dari sekedar milih kata-kata indah. Tradisi retorika, kayak yang mungkin kecermin di ringkasan Anda, itu nekenin beberapa kualitas penting dari gaya bahasa. Apa aja tuh kualitas utamanya? Apa cuma soal pakai majas aja? Kualitas nomor satu itu kejelasan, clarity. Pesan Anda harus bisa dipahami dengan gampang sama audiens yang dituju. Hindari jargon teknis kalau ngomong sama audiens awam atau kalimat muter-muter yang bikin bingung. Oke, jelas. Kedua, ketepatan, correctness. Pakai bahasa yang sesuai kaidah, baik tata bahasa maupun pilihan katanya. Kesalahan bahasa itu bisa ngerusak etos Anda loh, bikin Anda kelihatan kurang kompeten. Masuk akal sih, kalau bahasanya aja nggak bener, orang bisa ragu sama isinya. Ada lagi. Ketiga, dan ini penting banget, kesesuaian, appropriateness atau decorum. Gaya bahasa Anda harus pas sama topiknya, situasi, formal-informal, dan juga audiensnya. Gaya bicara di presentasi ilmiah pasti beda dong sama pas ngasih motivasi tim atau nulis email ke kolega. Iya, beda konteks, beda gaya ya. Nah, yang keempat, barulah hiasan, ornatus. Ini yang sering dihubungin sama gaya bahasa, penggunaan figur retoris kayak metafora, simile, analogi, antitesis, buat bikin ucapan lebih hidup, berwarna, dan gampang diingat. Kayak analogi struktur argumen sama arsitektur tadi itu. Itu kan ornatus buat bantu visualisasi sama ingatan ya. Bukan cuma biar kalimatnya jadi puitis aja kan. Persis. Ornatus yang efektif itu fungsional. Dia bantu ngejelasin, nekenin, atau bikin ide abstrak jadi lebih konkret dan berkesan. Yang menarik di sini, penggunaan ornatus itu harus selalu dukung kejelasan, bukan malah bikin kabur. Oke. Kalau gaya bahasa Anda terlalu berbunga-bunga, sampai pesannya hilang, atau kerasa dipaksain dan nggak otentik, itu malah kontraproduktif. Elokusio yang baik itu bikin ide bersinar, bukan ketutup kemasan. Oke. Lanjut ke pilar keempat, memoria atau ingatan. Wah, ini kedengarannya paling kuno nih. Di zaman Aristoteles, orator kan emang dituntut hafal pidato panjang banget. Seberapa relevan sih ini sekarang? Di era kita bisa pakai catatan, slide, bahkan teleprompter. Apa ringkasan Anda bahas ini? Nah, ini pertanyaan bagus yang sering muncul. Memang sih, memoria dalam arti harfiah ngapalin seluruh naskah kata per kata mungkin kurang dominan sekarang ya, kecuali konteks tertentu. Tapi, esensi memoria itu masih relevan banget dan mungkin tersirat di sumber Anda. Ini bukan soal anti catatan, tapi soal penguasaan materi secara mendalam. Penguasaan materi, maksudnya gimana tuh? Artinya, Anda paham banget alur argumen Anda. Tahu di mana letak data kuncinya, paham hubungan antar ide, jadi Anda nggak tergantung sama catatan. Anda bisa ngomong secara lebih alami, jaga kontak mata, ngerespon audiens, bahkan improvisasi dikit kalau perlu. Karena Anda benar-benar punya materi itu. Iya. Penguasaan inilah yang mancarin etos, audiens ngelihat Anda sebagai ahli yang kompeten, bukan sekedar pembaca naskah. Jadi catatan atau slide itu harusnya jadi alat bantu aja ya. Peta jalan gitu, bukan skrip yang dibaca plek. Idealnya gitu. Memoria model itu soal mencapai tingkat pemahaman yang memungkinkan Anda nyampein pesan secara fleksibel dan otentik. Ini nunjukin persiapan yang mateng dan respek juga ke waktu audiens. Mungkin sumber Anda nggak bahas teknik ngapalin kuno, tapi nekenin pentingnya latihan sama pemahaman mendalam sebagai bentuk memoria masa kini. Oke, sip. Pilar terakhir dari kelima kanon ini, menurut ringkasan Anda, adalah pronunciatio atau axio.
Ini soal penyampaian fisik sama vokal pas ngomong ya? Benar banget. Kalau 4 kanon sebelumnya itu persiapan di belakang layar apa yang mau diomongin, gimana nyusunnya, gimana ngungkapinnya pakai kata, dan gimana nguasainnya. Nah, pronunciatio atau aksio ini saat manggungnya. Ini mencakup semua elemen nonverbal yang nyertain ucapan Anda. Bisa dibilang, inilah yang ngasih nyawa ke kata-kata Anda. Apa aja tuh elemen kunci dari pronunciatio ini? Ada 2 aspek utama, vokal sama fisik. Vokal itu nyakup intonasi, naik turun nada biar nggak monoton dan bisa ngasih penekanan, volume, kedengaran jelas tanpa teriak, kecepatan bicara bervariasi biar dinamis, nggak kecepatan atau kelambatan, kualitas suara, artikulasi jelas, sama penggunaan jeda strategis buat ngasih waktu mikir, nandain transisi. Saya pernah dengar presentasi bagus tapi pembicaranya datar banget, rasanya pesannya jadi kurang nendang. Itu contoh pronunciatio vokal yang kurang optimal ya? Tepat. Itu dia. Terus ada aspek fisik atau visual. Kontak mata, ini krusial banget buat koneksi. Ekspresi wajah harus selaras sama emosi pesan. Postur tubuh, nunjukin pede, sama gerak tubuh atau gesture. Dipakai secara natural buat memperjelas atau netenin poin. Bukan gerakan acak yang ganggu. Atau sebaliknya, orang yang gerakannya heboh banget sampai audiens malah fokus ke tangannya daripada pesannya. Itu juga masalah pronunciatio ya? Persis. Kunci pronunciatio yang efektif, dan ini insight penting nih, adalah keselarasan dan otentisitas. Semua elemen nonverbal ini harus kerja bareng secara harmonis dukung pesan verbal Anda. Kalau ada ketidakselarasan misalnya, ngomongin hal positif tapi mukanya muram, audiens bakal nangkap sinyal campur aduk dan kredibilitas Anda bisa runtuh. Penyampaian yang baik bisa ngangkat argumen biasa jadi luar biasa. Sebaliknya, penyampaian buruk bisa ngerusak argumen paling cemerlang sekalipun. Wah, dalam juga ya. Jadi, kelima kanon ini, inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronunciatio, benar-benar kerangka kerja yang komprehensif ya, dari ide sampai penyampaian. Nah, sekarang mari kita tarik relevansinya buat Anda secara spesifik. Apa kerangka dari ringkasan ini cuma berguna kalau Anda harus pidato di depan umum aja? Justru kekuatan kerangka ini ada di fleksibilitasnya. Prinsip-prinsip di baliknya itu berlaku di hampir semua situasi komunikasi modern Anda loh. Oh iya, contohnya? Coba pikirin deh, pas Anda perlu meyakinkan atasan soal ide baru lewat email. Anda kan tetap perlu inventio, argumen terkuatnya apa ya, siapa nih pembacanya, gimana bangun etos lewat tulisan. Dispositio, gimana struktur emailnya biar logis dan gampang dibaca. Elocutio, pilihan kata, nada tulisan yang pas. Iya juga ya. Memoria mungkin munculnya sebagai penguasaan data pendukung yang siap Anda sampaikan kalau ditanya. Dan pronunciatio-nya hadir dalam kejelasan format, penggunaan poin-poin, bahkan kecepatan respons email Anda. Bener banget. Atau pas rapat virtual ngebahas masalah tim, kita perlu nemuin akar masalah sama solusinya, inventio, nyajiinnya secara terstruktur pas diskusi, dispositio, pakai bahasa yang dimengerti semua anggota tim, elocutio, siap sama data kalau ditanya, memoria, dan nyampeinnya pakai nada kolaboratif plus ekspresi yang dukung, pronunciatio. Gitu kan? Tepat. Bahkan dalam negosiasi informal atau pas Anda coba ngasih masukan konstruktif ke rekan kerja, Anda secara nggak sadar mungkin udah pakai elemen-elemen ini. Mempelajari kerangka retorika dari sumber Anda ini tuh ngasih Anda semacam peta atau toolkit sadar buat ngelakuinnya dengan lebih efektif dan strategis. Ini bukan soal jadi orator panggung, tapi jadi komunikator yang lebih jernih, logis, kredibel, dan persuasif dalam interaksi sehari-hari Anda. Biar kita nggak cuma didengar, tapi benar-benar dipahami, dipercaya, dan ya mencapai tujuan komunikasi kita, apapun itu. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih, ngelatih bahkan 1 atau 2 aspek dari kelima kanon ini secara sadar, itu bisa ngasih dampak signifikan loh. Ini bukan teori usang, tapi alat praktis. Oke. Nah, pertanyaan menarik yang muncul dari pembahasan materi Anda ini adalah, dari kelima kanon ini, penemuan, penyusunan, gaya bahasa, ingatan, penyampaian, aspek mana sih yang menurut Anda paling relevan atau paling perlu Anda tingkatkan dalam komunikasi Anda belakangan ini? Wah, pertanyaan bagus tuh. Mungkin Anda bisa mulai dengan lebih sadar menganalisis audiens, inventio, sebelum rapat penting berikutnya.
Atau coba latih struktur argumen, dispositio, pas ngejelasin ide yang agak rumit. Atau mungkin sekedar perhatiin intonasi suara, pronunciato, pas lagi ngobrol di telepon. Langkah kecil yang konsisten dalam menerapin prinsip-prinsip ini bisa bawa perbedaan besar. Retorika, kayak yang tergambar di ringkasan Anda, itu ya seni praktis tentang gimana bikin kata-kata Anda bermakna dan berdampak. Itu dia penelusuran mendalam kita pada intisari dari retorika, seni berbicara, berdasarkan ringkasan modern yang Anda berikan. Banyak banget ya nugget berharganya, dari memahami esensi persuasi, sampai 5 pilar praktis tadi, inventio, dispositio, elocucio, memoria, sama pronunciatio. Betul. Semoga pembahasan detail ini ngasih Anda perspektif dan alat baru ya, buat gunain kekuatan kata-kata secara lebih bijak dan efektif dalam setiap komunikasi Anda. Amin. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.